Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lokal News dimanapun Anda berada, sore hari ini kita berjumpa lagi pada session ke-51. Wow. Siap. Sore hari ini kita menghadirkan tamu-tamu yang hebat, yang luar biasa, khususnya di kota Cilegon, Yang biasa di luar. biasa di luar. Muter-muter. Kita perkenalkan saja dan sapa pertama Pak Wakil Wali Kota, Pak Sanuji Denjamata. Selamat sore Pak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Direktur BUMU Banten yang selalu ceria Ceria. dan mewarnai kota Cilegon ya Bu. Iya. Namanya kan chat. Pertama Pak Wakil dulu, silakan Pak menyapa pemirsa Pak Wakil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore yang cerah, bahagia di Spirit Cafe. Oh, ya, ini Kopinya kopi susu. Jadi apa favoritnya kopi susu? Spirit Cafe tempatnya sangat strategis di depan Renmark. keren Di punyanya. depan Renmark nih keren, makanya ngobrol. Tidak terlalu serius bisa di sini, tapi hasilnya bisa serius. Amin. Selamat sore warga Cilegon. Ya, terima kasih Pak Wakil. Selanjutnya Bu Laura, silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sore yang sangat cerah karena sebelah saya sudah ada sahabat keren saya, Pak Sanuji, yang menjadi tadi saya bilang ikonnya UMKM Cilegon. Sekarang beliau Oh, gitu ya. di mana-mana Pak Sanuji bilang UKM, makanya saya sebagai pengikut UMKM itu senang dan bangga banget dan sekarang ada di sebelah saya. Itu karena inspirasi dari Pimpu. Salah namanya Ryuku. Pimpu. Namanya agak aneh gitu ya. Ada tetap gini orang Hafal gitu ya. kayak gitu namanya, jangan yang familiar gitu kan. Iya, yang beda ya. Bu, Yang ya? beda. Dan ini terima kasih ya Lokal 1 News. Iya. Ini sahabat saya Mas Hasidi yang Lokal 1 News. ya, yang kebetulan pemerhatian juga sahabat saya Pak Abian Kusdi yang belum datang nih ya. Belum datang, udah Saya datang. pulang kalau Pak Kusdi nggak datang. Ada pemerhatiannya Pak kebetulan merangkap ya sebagai Iya. karyawan di sebuah perusahaan, jadi agak susah bergerak untuk segera ke sini. Terima kasih banyak. Semoga hari ini jadi inspirasi ya. Iya, betul. Dan seperti Pak Wakil tadi sebelum mulai tadi bilang, Bu Laura ini mah temanya berat. Kita tadi diskusi, tapi berat bagi beliau karena beliau pemilik kebijakan. Kalau saya kan hanya mengkritisi nanti gitu kan, membantu sahabat-sahabat di lapangan. Bu Laura sampaikan dong ke Pak Wakil gini. Oke, siap, nanti saya sampaikan. Saya bilang gitu Pak. Gitu. Jadi semoga hari ini ya Mas Asri ya, Iya, jadi betul. sebuah diskusi ringan namun bisa mempunyai solusi untuk sahabat-sahabat yang saat ini sebagai pejuang ekonomi keluarga di lapangan. Mungkin ada kendala-kendala yang nanti bisa dibantu oleh sahabat kita, tokoh sekaligus pemilik kebijakan bersama Pak Wali Kota Pak Helwi untuk membantu kita semua sebagai masyarakat Kota Cilegon. Sebentar, kok kayaknya pasti aku ya. Kenapa sih kasih apa? Kamera. Banyak, saya bilang juga harus live gitu kan. Silakan. Iya, terima kasih Pak Wakil, Bu Laura gitu sudah datang ke studio kita nih ya. Iya. Kolaborasi Keren loh, dengan bener ya, Spirit Pak. Cafe kita. Tempatnya keren. Spirit Cafe semangat. Sukses. Ya, Pak Wakil. Baik, tema kita pada sore hari ini membahas tentang tenaga kerja lokal ya. Tenaga kerja lokal. Tentunya tenaga kerja lokal ini yang sering kita dapat informasinya gitu dari BPN dan lain sebagainya gitu kan, bahwa tenaga kerja lokal di kita ini lagi dalam keadaan lemah nih ya, karena mungkin pandemi COVID-19 Pak Wakil gitu. Iya. Dan ini mungkin kehadiran Pak Wakil di sini menjadi spirit buat kita semuanya ya, seperti itu. Gimana Pak Wakil tanggapannya tentang pemberdayaan tenaga kerja lokal ini? Ya, tema atau isu di masyarakat sekarang yang sekarang luar biasanya adalah lapangan pekerjaan. Ya. Hampir tiap hari permohonan, keluhan, cerita masyarakat ini terkait lapangan pekerjaan. Dan saya kira ini isu paling utama, tema paling utama menghadirkan lapangan pekerjaan. Makanya saya katakan ini isunya Berat. lumayan berat. Jadi nggak cuma Dilan yang bilang rindu itu berat. Pekerjaan. Betul di mana-mana. Jadi ini harus, dan ini sudah menjadi program prioritas sebenarnya bagi pemerintah kota ya. 25.000 lapangan pekerjaan.
juga menghadirkan wirausaha UMKM permodalan, jadi sudah menjadi canangan kita. Walaupun merealisasikannya memang terkait juga dengan sistem anggaran. Ini ada sistem anggaran tahunan, ada perubahan di akhir tahun, jadi agak juga terbatasi oleh sistem anggaran. Kita harus bisa berselancar di tengah itu dengan tidak melanggar hukum, tapi harus ada inovasi kreasi yang lebih luas lagi menghadirkan lapangan kerja. Dan kita nggak bisa bekerja sendiri. PIOKU keber terus wirausaha menghadirkan lapangan pekerjaan. Tentu teman-teman di organisasi lain juga harus juga menghadirkan lapangan pekerjaan, dan industri, pabrik-pabrik juga harus berkolaborasi bersinergi dengan Pemprov untuk menghadirkan lapangan pekerjaan. Kalau kita bekerja bersama, saya yakin bisa. Tapi memang harus juga agak lebih sedikit jujur bahwa ada persoalan-persoalannya, harus jujur ya. Angkanya kita katakan dengan jujur bahwa pengangguran kita problemnya di mana, apakah terkait dengan keterampilan juga harus di-upgrade ya? Ya, harus di-upgrade keterampilan kita. Industri juga harus lebih terbuka kepada kita. Kita juga ingin berharap mayoritas dari lapangan kerja yang dibuka oleh industri itu mayoritasnya di industri yang Cilegon ya Cilegon. Kita juga tidak ingin semua, tapi kita berharap mayoritas. Maksud saya kualifikasinya bagaimana itu kita bisa bicarakan dari awal. Tapi saya yakin kalau kita bersama-sama berbicara sama-sama membangun untuk masyarakat Cilegon satu persatu bisa kita selesaikan. Tapi walaupun memang tidak mudah, kita akan bisa lalui dengan bersama-sama. Saya kira kita sudah mulai membangun bersama, saya senang. Dan harus lebih terbuka. Saya juga dikritik, kita dikritik harus paham. Ini kurang, ini salah, harus perbaiki, ini kita siap. Siap. Pemirsa, mewakil ini kalau saya lihat di media sosial sangat aktif sekali ya. Aktif terutama dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal ya. Terutama UMKM. Jadi ikon juga nih Pak Maksudnya. Sangat ya. Ikon baru ya, jadi rising star-nya Cilegon. Gimana Pim? Tapi foundersnya kan PIOKU. Tadi konsep kemitraan tadi yang memang saya melihat selama ini mungkin belum berjalan maksimal karena masih berjalan sendiri-sendiri Pak Wakil ya. Dan saya melihat ini era baru di kepemimpinan Pak Heldi dan Pak Wakil Pak Sanuji untuk mengkolaborasikan berbagai pihak. Ini saya sangat bahagia karena misalnya gini, kadang perbedaan warna saja tidak terjadi simbiose mutualisme. Saya lihat kalau beliau ini merangkul semuanya, mau warnanya sama, mau tidak. Tapi saya lagi sengaja warna orange Pak. Karena kan Bapak punya komunitas Cilegon Budaya, saya menghargai beliau, saya sengaja warna orange. Terus bajunya juga baju dari Krakatau gitu kan. Jadi memang ini sebuah tadi. Kenapa seorang Pak Dan batik saya, batik Cilegon. Dari Kampung Lestari. Tangkil, Tangkil. Karena kita sebagai penggiat UMKM, kalau kita tidak memakai produk UMKM juga sama juga bohong kan Pak untuk mempromosikan. Dan KP-nya KP Cilegon. KP-nya KP Cilegon juga. KP Gula aren, Spirit. KP Spirit. Gula aren. Nah itu artinya ini menjadi sebuah era baru. Dan tadi dari Mas Hasidi bilang, kok aktif sekali wali kota dan Pak Wakilnya dengan media sosial. Ini kan keterbukaan, artinya sebelum-sebelumnya mungkin belum ya, belum melihat bahwa ini adalah sebuah peluang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung, bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada pemimpin dan bisa mungkin diteruskan dalam bentuk kebijakan. Itu Pak, semangat aura semangat bagi pemimpin sekarang. Yang manis, pahit, asam, asin. Itu ya Pak, ya Pak. Tapi saya belum ada yang terlalu inilah, belum ada terlalu frontal ya Pak ya. Tapi mungkin sebelumnya ada yang yang juga disomasi ya, tapi yang penting menjadi bagian juga kita sebagai masyarakat juga jangan mentang-mentang dibuka ruang kita seenaknya gitu, itu juga menjadi Kita juga jangan nah itu Pak, artinya Mas Sisi kalau menanyakan bagaimana dengan kepemimpinan Cilegon sekarang, saya lihat sangat bagus untuk kita penggiat UMKM, penggiat usaha, sekaligus sebagai pelaku usaha memanfaatkan momen ini. Dan saya melihat bahwa sumber daya yang manusia Cilegon itu banyak orang hebat, orang keren yang punya gagasan, punya pengalaman, punya inisiatif. Ini bisa dirangkul. Betul. Untuk itu dalam sebuah kebijakan kan Pak? Satu PIOKU aja udah banyak gagasan kan, apalagi teman-teman tadi himpunan pengusaha pribumi, itu juga keren ya. Tadi belum bicarakan BP ya Pak, saya berbahari ini, kalau saya berbahari udah duluan tulis tablik gitu kan. Bulora, kenapa saya teman-teman di Kadin juga ini kebetulan juga dapat data juga dari Kadin. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Sanuji. Bukan ada Pak Sanuji, ada Pak Sanuji ya.
yang Agak yang, mirip. yang tadi kalau Bapak bilang pengangguran, sebenarnya investasi Cilegon itu kan 159 triliun yang sudah mendaftar ke Kadin gitu kan. Nah ini kan surprise banget saya saat Pak Ketua menyampaikan gitu ya. Nah itu harus kita tangkap itu loh Pak. Artinya isu. Oh ya tadi saya mau nanya juga, Pak ini ada data yang menyedihkan dirilis oleh BPS tanggal 20 September kemarin. Yeah. Boleh nggak kita sampaikan? Sopirkan aja Bu Laura, nggak apa-apa. Kita pahit tapi kita akan mencoba bangkit. Pengangguran ya. Pengangguran Cilegon BPS tanggal 20 September kemarin naik 12%,39, naik 3, sekian. Artinya dengan 100 orang penduduk, 12 orang menganggur. 100 orang penduduk, 12 orang menganggur. Itu kan lumayan banyak ya Pak. Yes. Nah, Investasi yang hadir di Kota Cilegon ini kan sangat besar ya. besar banget Besar tuh. kan. Apalagi kemarin kan baru dilaunchingkan HSM ya. HSM, oh ya beliau Ya. tuh. Kata Iya, kedatangan Presiden Jokowi. memberi manfaat, HSNM-nya memberi manfaat, memberi Iya. berkah, lapangan pekerjaannya mayoritasnya orang Cilegon. Iya, iya. Dan saya segini, ini ada beberapa. Pertama, memang ini harus ada komitmen, kerjasama, sinergitas. Apabila ada lapangan pekerjaan yang dibuka oleh siapapun Cilegon, kita berharap mayoritas Boleh situ. Nah, itu Pak. bisa, kita bisa. Selain itu kerjasamanya harus lebih dari awal, perencanaannya harus lebih dari awal. Ya kan, kualifikasinya bagaimana kita bicara dari awal. Jadi kalau ingin maksa industri harus terima, kualifikasi dari terima nanti industri nggak produksi. Jadi kita bisa rencanakan di awal, tapi kita berharap mayoritas pekerja. Yang kedua, kalau ada investasi, maka itu ada uang beredar, ya kan? Ada pekerjaan, ada sub pekerjaan. Ada pengusaha yang bisa dilibatkan di situ, Pak. Nah, pengusaha Iya. dilibatkan di situ. Harus ring satunya Cilegon. Ya. Jangan orang luar, Pak. Jangan orang luar. Nah, itu gimana caranya, Pak? Saya Saya bisa. hostnya. Di situ ada peran organisasi pengusaha. Yes, kan. Jadi organisasi pengusaha sungguh kuat. Termasuk menurut saya organisasi pengusaha menyiapkan anggotanya untuk bisa berkompetisi. Ya. Anggotanya dipersiapkan. Para anggota dari organisasi pengusaha menyiapkan anggotanya untuk bisa masuk. Pemerintah membangun komunikasi. Dan yang lebih penting juga kita berharap kalau ada investasi 100 tahun ini misalnya 159 triliun itu kan uang. Kalau bisa uang itu beredar di sini, Betul. Jangan pajaknya jangan lari lagi ke sana. Ya. Termasuk sebenarnya kita berharap kota Cilegon ini kota industri, kota investasi, tapi juga kota yang nyaman untuk pemukiman. Ya. Mereka yang punya uang tuh mau tinggal di sini, minimal mereka 4 hari di sini, 3 hari di Jakarta. Ya. Mereka 4 hari di sini. Kota ini kota yang nyaman untuk pemukiman, untuk belanja, untuk kuliner. Uang itu dibuang di sini gitu ya. Jadi Terbukti dengan adanya 5 mall di sini kalau nggak salah. 5 mall ya. ya, dan harus dorong terus kota ini kota nyaman, orang tinggal di sini. Yang kedua, mitra subkonnya lagi, mitra kerjanya. Dari industri itu investasi itu pengusaha Cilegon. Pengusaha Cilegon harus mempersiapkan diri. Pemerintah bisa bantu dorong pengusaha kita menyiapkan diri. Organisasi pengusaha bantu organisasi anggotanya bisa berkompetitif. Pemerintah juga bantu kebijakan. Yang ketiga kalau tadi, yang pertama kalau ada lapangan pekerjaan mayoritas orang Cilegon harus kita siapkan bersama-sama berencana. Ya. Jadi industri berjalan dengan baik, dia kondusif, kesejahteraan bisa kita angkat. Ya, teorinya begitu. Ya, Implementasinya ya. Beberapa kita harus kebijakan bantu kita agar terrealisasi. beberapa industri di Kota Cilegon ini mengeluhkan masih tentang persoalan SDM loh. Masih yang di Cilegon ini kan dirasa mereka masih kurang. Ini faktor pendidikan mungkin ataukah apa yang perlu dibenahi Pak? Saya kira mesti disiapkan bersama. Jadi industri bisa lebih terbuka dari awal, kualifikasi sumber daya manusia mereka yang dibutuhkan kita bisa bersama-sama. Misalnya di Snaker kita harus mengalami penguatan untuk berkomunikasi dengan industri. Jadi bahwa industri itu butuh SDM yang kayak gimana nanti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, tahun depan kita nyampaikan pelatihan apa yang harus kita siapkan, kualifikasi apa yang harus kita didik itu. Saya yakin bisa. Ya. Ada beredar informasi juga workshop di setiap kecamatan loh. Ya ini kita kan mau memutasi promosi para pejabat ya, kita berharap ini ada penyegaran termasuk dinas tenaga kerja mengalami penguatan. BLK kita nih, kita sangat berharap BLK kita mengalami penguatan. Termasuk gagasan yang lama BLK di tiap kecamatan harus kita hidupkan. Namanya bukan BLK kan, itu kewenangan provinsi, tapi nama lainnya yang Ada program dari kualitasnya gitu. setiap kecamatan ya, Ya, Pak ya. rumah BLK berdaya atau rumah para pekerja gitu ya. Oh.
BLK yang sekarang mungkin masyarakat ini pada mengeluhkan kekurangan apa ya, semacam peralatan dan sebagainya. Ya, Jadi problem kita juga. ya, ini ya saya memahami kritik yang kita benahi. Iya. Ya teman-teman dari PU, dari KADI, dari HIPI, Ya. bisa lah bantu kita benahi BLK kita. Ya. Agar sesuai dengan kebutuhan industri ya Pak ya. Sekali-kali diskusinya tentang BLK, Mhm. walaupun di kantor BLK-nya langsung dari kita bedah, bisa oke gitu. Siap. Tapi memang ini isu tenaga kerja lokal ini sangat penting. Saya senang dengan isu ini. Mudah-mudahan juga ada masukan-masukan ya. Gitu. Jangan asing-asing lagi ya. Ya. Jangan masuk gitu. Kita, Gitu. Nah berarti sebenarnya ada dua masalah utama ya Pak. Masalah tenaga kerjanya dan masalah usahanya. ya dua itu. Karena memang kalau Dan masalah ketiga perputaran uang itu. perputaran uang ya. Menurut saya. Karena memang artinya banyak kue di sini, Ya. tapi yang menerima dan pelakunya bukan orang sini. Nah itu Ya. yang Kita berharap pelan-pelan semakin cepat kita geser. Iya, iya. Uangnya berputar di sini. Mitra kerja pelakunya pengusaha Cilegon dan pekerjaan orang Cilegon. Kita geser dalam upaya harus masif kita geser ya. Iya. Apakah mungkin ada perda untuk pemberdayaan pengusaha lokal itu kan kita sebenarnya sejak dulu kita saya di Kadin juga, saya di Kadin, kemudian di HIPI juga, di HIPI dan IWAPI kita kontak pengusaha. Kita agak susah menekan industri pada saat kita tidak ada payung hukum di atasnya. Itu yang menjadi PR bertahun-tahun Pak. Apakah kemudian di kepemimpinan Pak? Ya sebenarnya bisa kita coba Oke, mungkin ada. teman-teman Kadin, teman-teman di HIPI bisa memulai itu diskusi. Ya. Draft awalnya bisa dari mereka menurut saya. Ya, siap. Ya teman-teman warga asosiasi pengusaha lokal bisa membuat draftnya. Iya, betul. Kan itu kan masih namanya juga draft itu welcome saja. Mhm. Kita terbuka saja, didiskusikan, dimatangkan, nanti dimantangkan oleh tim hukum Pemkot, Iya. nanti dikonsultasikan ke pusat. Kalau pusat bilang oh ini tidak menghambat investasi, is oke. Bila itu bisa kita matangkan lagi. Jadi pemberdayaan atau pembelaan kepada pengusaha lokal ya, pemberdayaan pengusaha lokal. Karena otomatis kan tenaga kerja juga pasti kan orang Ya. lokal Pak. Jadi satu kali dayung 230 terlampau. Saya kira sebagai gagasan Perda menurut saya perlu itu bisa didiskusikan. Betul, ya. Saya mempersilahkan mereka lebih lanjut. Atau mungkin bedah khusus ya Pak ya tentang Ya. perda ini karena sudah sekian lama Pak. Ya, Sekian lama itu kita sejak 2014 sorry. Itu kalau nggak salah udah digagas. sudah digagas ya. Tapi sampai saat ini belum. Padahal waktu itu pemerintah juga nggak banyak 20% aja dari Ya. kegiatan yang dilakukan. Tapi ya itu kenapa ya Pak kira-kira? Iya. Ada Kalau kendala di Bapak mana nih sendiri, Pak ini? Bapak kan juga anggota dewan dulu di provinsi. Kendalanya di mana sehingga tidak pecah telur terus itu Pak? Memang kan ada isu penting kalau nasional ya, jangan membuat data-data yang menghambat investasi. Oh iya. betul. Ini yang harus diukur nanti kalau kita kan sangat mengukur instan. Betul. Investasi harus dipermudah gitu. Memang tantangannya ketika investasi dipermudah maka para pengusaha juga dengan mudahnya datang ke Cilegon seluruh Indonesia. Ini Iya, persoalan iya. kompetisi makin Terbuka. jadi kompetisi makin terbuka, investasi makin datang, tapi serbuan tantangan kepada pengusaha lokal makin berat sebenarnya. Ya. Nah itu perlu ada proteksi dari pemerintah, pemerintah kota, pemerintah daerah perlu ada pembelaan, perlu ada penguatan. Nah penguatan dalam bentuk regulasi saya bisa kita coba aja. Nah itu harus saja Pak kalau udah bernama IT ya kayak LKPP kan kita tadi pemerintah kan LPS kan terbuka tuh Ya. bisa untuk semua Indonesia. Nah itu kan memang terkadang agak susah juga kalau tidak ada Nah, kebijakan khusus ya. Nah makanya menurut saya ada dua sisi. Satu ada juga regulasi memberdayakan, menguatkan, tetapi juga harus ada upaya cepat untuk menaikkan tingkat kompetitif pengusaha kita. Ya. Jadi tingkat mestinya sebenarnya saya sih berharap pengusaha Cilegon ini kiblatnya pengusaha di Batam Barat. Jadi sebenarnya harusnya kita bisa berekspansi sebenarnya ke daerah lain gitu ya. Cilegon itu harusnya ya. Betul. Jadi nggak rebutan kue di Ya. Cilegon gitu ya. Makanya pengusaha kita Grade ya, lagi kalau orang bilang ke pendidikan Pak ya. ya. Pendidikan kita ini kan di Cilegon kan kulturnya kultur agamis Pak ya. Mungkin ada ketidaksesuaian juga dengan kota industri yang saat ini berkembang gitu. Ya, memang dulu ada catatan begitu ya, tapi menurut saya sekarang sudah lebih terbuka. Tapi memang ini kuncinya kita nih rural ya, dan kota di mana orang boleh datang, boleh berinvestasi, boleh hadir orang-orang terbaik di Indonesia tidak bisa larang di sini. Tetapi bahwa penduduk Cilegon, orang yang berKTP Cilegon harus
mendapatkan penguatan dari pemerintah, pendidikan yang lebih cepat, di upgrade yang lebih tinggi, mempunyai daya kompetitif yang lebih tinggi, ini harus kita lakukan. Penduduk Cilegon harus oleh pemerintah daya saingnya dipercepat, kalau perlu ngarahin orang lain gitu tuh ya, gitu. Misalnya apa, banyak hal mungkin kita mesti evaluasi balai latihan kerja kita, sistem pelatihan kerja kita mesti ada evaluasi yang, ya kan, apakah sudah betul menghasilkan sertifikat yang terbaik, keterampilan yang bagus itu perlu. Apakah belum Pak? Sekarang belum. Saya kalau melihat BLK-nya masih perlu perbaikan dasar. BLK kita saya tengok berapa kali harus ada perbaikan. Sarannya, prasarannya, cara kerjanya. Sini Pak. Ya. Kita perbaikan. Ya, memang Dari Pimko sendiri Bu, gimana Bu? Kalau kita terus terang kita ada program juga Pak. Jadi UMKM naik kelas tuh kita mendorongnya UMKM agar bisa bertenderiah baik di BUMN ataupun di pemerintahan. UMKM bisa ikutan dulu. Jadi gini Pak, kalau awalnya kan mereka hanya spot-spot jualan cateringnya jualan. Nah kita dorong mereka berani punya CV atau PT. Nah itu yang kita selama 2 tahun ini sejak COVID itu kita ajak mereka tidak hanya jualan setiap satu minggu saja di Car Free Day, atau kalau dapat orderan. Nah kita mengajak mereka berani untuk ikut tender. Memang masih PR-nya masih berat. Apalagi Bapak bilang tadi kita kan di era IT ini, jangankan sesama orang Cilegon, kita dengan LPSC kita saingan orang Serang dan orang Jakarta yang memang mungkin juga kapasitasnya sama dengan kita. Itu sih Pak, Mas Hasini kalau dari Kyuku. Jadi kalau saya mau terus terang ya, agak lebih jujur ya. Betul, Pak. Bantu kita, ajari kita bagaimana memproteksi para pengusaha Cilegon. Di tengah situasi terbuka, makin keterbukaan, lelang juga kan sebenarnya lebih terbuka ya. Terbuka bisa Karena untuk kita semua. membantu pengusaha Cilegon, memproteksi mereka, meningkatkan mereka. Mereka punya jiwa kompetitif lebih, mereka bisa memenangkan pertarungan. Itu ayo gitu tuh. Iya sih. Pengusaha Cilegon bisa memenangkan pertarungan itu. Iya. Nah itu harus kita cara-cara yang Ada. kita lakukan. Gitu. Nah itu tadi. Kebijakan, regulasi. Berarti harus didorong oleh asosiasi atau lembaga profesi ya Pak, seperti Kadin, Iya. HIPI, Iya. IWAPI ya, Iya. untuk bergerak bersama. Ya. Karena seperti Pak Sarmuji bilang bahwa pemerintah tidak bisa melakukan apa kalau tidak ada laporan atau permintaan ya Pak. Ya artinya bersinergi lah. Sebenarnya artinya ya istilahnya harus dari bawah dulu kan, dari bawah Ya. kemudian kebijakan dari atas. Nah itu PR kami nanti insya Allah Pak, kalau memang dari pemerintahnya sudah siap Ya. menerima. Dan diskusi mesti kita teruskan dengan tidak formatnya selalu kepada menyalahkan. Saya ingin diskusi kita selalu mencari solusi. Selalu terus kritik ya. dengan fakta data, kita cari solusi. Sampaikan fakta data secara jujur, kita cari solusi. Sampaikan secara jujur, kita cari solusi. Saya yakin Keren ya? Ya. Pak Wakil kita keren banget ya. Menyampaikan saran dan kritiknya lebih tepatnya melanggar apa? Ya apa saja kalau medianya, tapi harus kita hitung terus fakta dan datanya. Harus misalnya bahwa pengangguran kita 12% is oke, itu besar ya. Mengalami kenaikan setelah pandemi 3%. Ya, Besar. kita harus jujur mengapa daerah investasi, daerah industri, Ya. pengangguran kita besar. Is apa masalahnya? Terbesar tuh Banten loh Pak. Ya, nah itu kita mau ayo kita Bedah bareng ya. udah dengan jujur gitu. Gitu. Ayo Nah, tapi ya gitu harus mengkritik hanya gitu. Ada persoalan nggak dengan pendidikan kita? Ada persoalan nggak dengan keterampilan anak kita? Ada persoalan nggak dengan misalnya bahwa dulu pendidikan kita nih pendidikan santri ya, yang mereka udah belum siap punya- kerja ya. Ya, begitu ada modernisasi mungkin ada perlu penyesuaian yang lebih cepat, ya kan? Bahwa di kampung-kampung masih ada anak yang lulusannya SLTA ya. Sedangkan sekarang dunia kerja udah mulai naik terus D3, D1. Ya kan ini kan perlu kita kejar nih. Betul. Gitu ya. Ayo apa yang menyebabkan 12% ini tinggi sementara dari industri investasi ternyata ini banyak investasinya padat modal, oke. Gimana caranya dong biar padat modal ini sinkron dengan lapangan pekerjaan? Apa perlu kita geser industri kita padat karya? Padat kerja, bisa nggak kalau ada JRU kita bangun, kita nanti di sana JRU itu industri Padat karya. padat karya mungkin nggak? Ayo kita diskusikan. Kira-kira Jarum kapan Pak jadinya? JRU ini kita mulai kayaknya 2022 udah selesai. 2022 ya. Ya. Target ya. JRU ya, karena itu sudah investasi banyak harus kita selesaikan. Iya saya. Jadi PR-nya memang banyak ya Pak Wakil, Ya. Pak Wakil ya ke depannya. Ya, ini kota kecil, kota yang optimis, ini ada banyak potensi finansial besar, tapi problemnya Cilegon pekerjaan, makanya kita harus
cari terus terobosannya. Dengan industri kita bicara ayo lebih terbuka, serap lapangan pekerjaan. Apakah memang masih terjadi diam-diam untuk rekrutmen karyawan? Itu tadi yang disampaikan beliau kan, masih tidak kecocokan antara kebutuhan industri dengan kesediaan lapangan. Menurut saya masih memang harus kita Ada gapnya ya? Gap antara kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dengan kondisi di lapangan kita. Iya. Ya, menurut Cilegon masih ada gap. Gimana cara gap ini bisa kita nggak ada gap lagi ya, misalnya itu soal kita. Maka menurut saya BLK kita bisa sangat penting. Menurut saya ini BLK kita harus mengalami Investasinya sih banyak juga ya. ya Jadi Nah, industri. perubahan ini juga bahwa ya, PLK juga ya ke depan ya. ya pola pelatihan kita, pola pendidikan kita harus ada perbaikan yang serius. Dari Pimko sendiri Sudah sudah melakukan banyak nih, bantu lah aksi komunikasi ya. kita dengan industri itu. Siap banget Pak, artinya ini merupakan sebuah langkah bagus Pak. Gini misalnya Pak ini, komunikasi dengan industri, Pak sebenarnya mereka mau rekrut 50 orang, kualifikasinya A, bisa nggak Cilegon dulu? Cilegon bisa nggak menyiapkan orangnya? Gitu tuh, kita enak ya. Iya betul. Pokoknya kan mereka yang penting kan kualifikasi. Ayo dong, kalau nggak 100% juga 60% warga Cilegon kualifikasinya apa? Ayo kita siapin. Tapi industri bisa lebih terbuka. Yang selama ini kayaknya mungkin komunikasinya masih ditutupi ya Pak ya? Ya masih belum, menurut saya masih harus diperbaiki lagi. Kalau dukungan CSR sih sebenarnya industri, saya kira sudah sangat bagus. CSR udah ada, saya lihat udah cukup bagus ya. Terutama di pandemi kemarin kita dibantu oksigen, dibantu peralatan. Nah kemitraan kita bisa naik lagi. Sekarang kita bicaranya penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran ya begitu ya. Mungkin ini satu sisi lain, di samping CSR ada tanggung jawab sosial lainnya Ya. dan menyerap tenaga kerja. Tapi juga kita mesti dengar juga industri misalnya keluhannya apa, bahwa memang tenaga kerjanya nggak sesuai kualifikasi, nggak dipersiapkan, nggak dilatih, Iya. dipaksa kita suruh terima misalnya ya harus kita perbaiki juga. Nah, sebenarnya kan ada waktu nih Pak, sebenarnya IP misalnya IP atau Chandra Asri kan sedang masuk proses investasi. Ya. Tentu mereka sudah bisa membuat sebuah analisa kan butuhnya tenaga kerja apa. Misalnya selama 2 tahun investasi. Nah 2 tahun itulah kita menyiapkan tenaga kerjanya Betul. lokal, iya nggak Pak? Ya. Artinya nih misalnya ada 100 orang nih di Ya. Ciwandan. Ya. 100 orang itu dilatih untuk bisa Bukan masuk. ribuan orang gitu. Ya ribuan orang nanti misalnya. Dari ribuan orang itu bisa mayoritas orang Cilegon. Nah, dilatih dulu selama 2 tahun itu ya nggak Pak? Tinggal eksekusinya bagaimana nih ya? Nah, itu berarti ya peran dari organisasi tadi Pak. Ya. Ada Kadin, ada HIPI, Ya. ada IWAPI. Sehingga sinerginya terlihat. Yang Bapak Ya. bilang tadi, kolaborasi memang Ya. tidak bisa pemerintah sendiri kan Pak? Setuju sih. Gitu. Nah, ini peran ini Termasuk yang kita perbaikan OPD kita yang terkait dinas tenaga kerja BLK kita. betul. Harus siap untuk menampung Ya. ya. Udah nggak bisa cara lama harus berubah. Siap, terima kasih. Ya. Kayaknya obrolan kita ini hangat ya, ya. Kalau yang menarik gitu. Kalau ada kritik yang panas, Iya. pedas, manis, pahit, asin. Jadi harus siap. Tapi Pak terus terang teman-teman saya banyak yang muncul loh Pak. Ini Ya. Bapak dengan aktif di medsos ini Ya. jadi menjadi tadi sebuah era terbuka. Iya. aja. Dari media komunikasi kita gitu. masih banyak. Saya masih banyak, tapi Bapak kan siap kan di belakang itu. Bantu ya Pak. Baik Ibu, Bapak, terima kasih banyak. Ini sepertinya kita ada di pengunjung waktu nih Bu. Sudah kata cuma 20 menit Pak. Kita udah setengah jam ya. Barangkali ke depan kita bisa interaksi lagi ya Bu ya, melalui podcast kita di sesi selanjutnya begitu ya. Barangkali untuk sesi terakhir ini closing statement silakan Pak Wakil. Ya. Saya senang dengan banyak acara yang lebih terbuka, kita dorong terus keterbukaan. Masyarakat tidak lalu menyampaikan kritik, saran, ya, menyampaikan nasihat, bahkan juga yang kadang-kadang juga sepanjang kita tidak melanggar hukum, Iya. kan, mengekspresikan dalam bentuk fisik, tidak melakukan itu, kita suka saja. Dan saya sangat ingin, sekali lagi saya juga sangat terbatas. Jabatannya 3 tahun 1 bulan setengah lagi kan, jadi harus bekerja. Itu ya Pak. Itu. Bekerja dengan waktu juga 26 September, makanya tinggal 3 tahun 1 bulan lagi saya bekerja dengan waktu juga bekerja. Sangat ingin semua saya kerjakan, ingin kita perbaiki. Tapi alhamdulillah semampu kita bersama-sama, dan tidak hanya saya, teman-teman birokrat, OPD, dinas, PNS juga harus berubah dirinya menjadi pelayan masyarakat, harus berubah dirinya menjadi pelayan masyarakat untuk membela masyarakat. Apalagi organisasi yang tumbuh di Cilegon, ya kan, juga harus bersama-sama lah gitu. Senang kapan aja yang diskusi,
kita buat perencanaan lebih konkret lagi, kita buat tindak lanjutnya yang lebih setuju. Terima kasih Pak Wakil. Ya. Gantian tadi. Kan saya baik, terima kasih. Dari Piuku. Sebagai closing bahwa saya perwakilan dari Piuku, dari Kadin juga, dari IWAPI juga, dari HIPI juga. Siap. Kami terus terang sangat bangga punya pemimpin daerah seperti Pak Sanuji dan juga Pak Heldi ya sebagai wali kota yang membuka ruang sangat luas untuk kita semua berkolaborasi dalam ikut membangun Kota Cilegon ya Pak. Pertama dalam dunia usaha dan juga bagaimana kita menyerap tenaga lokal lebih banyak lagi dengan sinergisitas. Karena tanpa sinergisitas tidak mungkin terjadi sebuah kegiatan, sebuah target untuk bisa bersama-sama makmur di negara sendiri. Iya, siap. Betul. Jadi raja di rumah kita sendiri. Iya. Makasih banyak Pak Sanusi, ini Terima luar kasih biasa. Pak Wakil Wali Kota. Saya biasa di luar. Luar biasa di luar. Enggak juga. Siap. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama sukses Mudah-mudahan- Bapak Sanusi. Siap, terima kasih. Bersinar. Dan ke depan lebih keren lagi nih kita Amin. obrolannya ya. Terima kasih. Lokal satu news. Lokal satu news. Sukses lokal satu news. Ya, Keren. Dan kafe spirit kafe. Oh iya, Terus enak. sama-sama kerennya kopi susu. Tapi susu aren. Batik Arum Lestari, Tahun Baru Cetake, dan batik Krakatawa. Krakatawa. Batiknya Cilegon. Semua kita pakai produk Cilegon. Terima kasih. Sampai Saya ketemu Sidi, pada- Kos Lokal News. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi